Ayo. Salah. Udah mulai ya? Oke, balik lagi ke Ngemeng episode 12. Angelo, emang aja lo. Ngemeng aja lo. Kita awal mula dengan MU. Goblok. MU sangat benar-benar goblok banget. Kekalahan pertama Rangnick, tapi full benar-benar bukan kesalahan Rangnick, emang karena pure pemainnya aja, ya gak? Hancur. Anjing kagak ada euforia buat pride-nya gitu. Enggak. Duh, buruk ya, Leh. Jones masalah Jones 2 tahun gak main, sekali main. Lumayan lah, so-so. Apa ya? Bisa dibilang ketenangannya loh pas lagi di Iya, sana. akhirnya dapat Ketenangannya loh. Gua salut sih di situ aja. Sama DG sama nggak usah diomongin Enggak, DG pokoknya skip. DG udah Kita selalu. Makanya kan siapa yang ngomong ya? siapa? DG dari Indonesia. Scholes. Bukan Scholes. Gua lupa. Baru-baru era 2000 kayak tahun-tahun yang masih kayak Berbatov lah. DG tuh seharusnya udah di Arsenal lu kasih ban kapten lah. Oh, si ini Siapa? Van der Sar. Besar emang. Gak tahu sih, kayak Van der Sar. Dia seharusnya Iya, gue lihat. seharusnya dikasih ban kapten. Iya. Soalnya Secara- atas ini kan kontribusi selama Kontribusi sama dia yang paling konsisten. ya konsisten sama paling lama kan 11 tahun udah. di 11 tahun lagi. Di MU. Lo nonton babak pertama kan? Gua nonton babak kedua. Gua nonton full. Fuck you. Anjing. Nah, ini pertama kalinya dalam seumur hidup gua kesel sama Rashford. Rashford kan masuk Super Sub. Sancho kali. Rashford. Rashford mau masuk babak kedua gila. Iya, masuk babak kedua nih. Gua salah keseluruhan ya. Ah. Gua kesel di situ. Kalau Sancho, Di babak pertama lu kesel sama siapa tuh? Babak Yang pertama. jeleknya. babak pertama gua Greenwood. semuanya Semuanya overall. semuanya kecuali De Gea sama Jones sudah. Selebihnya Jadi gua nonton MU tuh Pasti. pas gua liat statistik, gua liat Twitter, wah anjing nggak banget nih. Nah. Shoot cuma dapat 4, shoot on Banding targetnya 14. 1 banding 14. Wah anjing, gua harus nonton. Terus gua nonton dan akhirnya pas gua liat ada peluang dari Bruno Fernandes kena mistar. Pas Bruno masuk berubah sih. Berubah, ya total berubah. Akhirnya dapat ya hidup lah permainan. Cuman itu babak gua Rashford kenapa sih? Tapi Pas counter attack menit-menit terakhir, kok bagia kayak bagi gak niat, kenceng Iya. banget. Di situ gua fuck man, maksud gua itu pemain box cuma 3. Langsung yang satu di belakang Rashford ya. Dibagi siapa yang masuk sebelah kanan gitu. Ini Matic apa Matic. Shaw udah? Kayaknya Shaw udah. Dalot Dalot nggak main. main. Dalot kagak main. Main babak kedua kan gantiin si siapa Ih, apaan sih Bu? main Dalot. Kagak WB aja sampai akhir. Oh iya, WB gak jadi itu, si itu jadi winger Dalot. Di orang masuk Bruno Rashford doang, Ge. Lihat Elanga masuk, bukan si Dalot. Dalot juga main tim. Wah, kagak nonton. Nonton gue. Coba lu lihat. Lihat ya, kita ya deh John. Bego nih orang. Orang Elanga yang gantiin AWB. Lalu ya coy. Jadi Rangnick itu emang model pelatih yang nerapin taktik doang, nggak bisa yang buat bangkitin pemain entahlah buat apa. Dia percaya sama pemainnya itu. Cuman sayangnya pas di lapangan, pas eksekusi, yang menurut gue pribadi, menurut gue pemain-pemainnya udah kehilangan ini kalau menurut gue Gak ada determinasi. nggak ada. Gak ada yang cocok pakai pemain
Egois pakai sih, jersey kan pemain MU aja. kemarin kata coach kan kelihatan egoisnya. Kalau menurut gua bukan egois sih, malah kayak ya udah bener-bener kayak nggak niat main aja. Lihat di Google aja pergantiannya. Nah, Yo, banyak ngamen. nggak main. Ngamen. Elang orang AWB ganti Elang. Itu bagi siapa berarti dia? Pokoknya sebelah kanan tuh. Ya si ini Elang kiri, si Xiao kan jadi kanan. Itu aduh, aku bilang aja baginya buset. Kesel banget gua, asli. Masalah itu kontrak terakhir lah bisa dibilang. Ronaldo udah di depan sama Cavani, tinggal cari ruang. Ya emang Nggak ada penjagaan, masalah itu sebelah kanan nggak ada penjagaan sama sekali. kenapa nggak harus ke dia? Enggak, kenapa baginya begitu loh? Lagi ya, kenceng banget anjing. Itu emang Kayak orang marah. itu lo setuju kan ya sama gua? Itu udah oportunis mainnya, udah crossing doang tuh. Iya, Iya. dia balik ke Korea lagi. Oke lagi. Aduh, lambol. Selalu gua bilang selalu nyalainnya kan bilang Ronaldo beban. Iya. Ronaldo beban. Bagi gua nggak beban. Sejelek-jelek Ronaldo, lu percaya ada men? Gua nggak beban. Kalau menurut gua nggak beban. Karena Ronaldo aja tuh pas kekalahan lawan siapa ya? Watford yang 4-1 ya. Kalau bukan Devasa 4-0. Kan Watford terakhir. 4-1. 4-1. Dia tuh bilang tim ini nih nggak ada determinasi buat menang. Iya, nggak ada gairah lah. Iya, nggak ada gairah buat itu trofi nggak ada. Makanya PCR aja useless. Iya. Useless. Langsung juga. Ya kali sih lu mau nyalain Ragnik lagi anjing. Wah bego, lu ngelain Ragnik bego. Ya Ragnik aja kan dia di awal pas dia baru pertama dikenalin di publik MU ya di Old Trafford ya, dia nggak mau muluk-muluk, dia nggak mau targetin, dia bukan 4 besar, yang penting tim ini konsisten sama permainan, Sama ikutin instruksinya dia. sama dia juga butuh kayak determinasi. Nggak salah ini tim ini Udah hilang. Hancur. Kalau gua sebenarnya sebelum Sancho. Kenapa? Kesel banget. Kenapa? Lu lihat deh babak makan ada diganti. Iya, orang Emang harus diganti tuh. Makanya pas gue lihat Rashford udah lagi pemanasan nih. jelek tuh Sancho dribbling doang, nggak ada apa umpan ke belakang. Nah, itu juga pas Luke Shaw lu yang capek. dia di situ ya kurang apa ya? Kurang apa sih? Kayak Greenwood yang syuting jarak jauh tuh gue juga sebel banget. Ngapa nggak dibagi? kayak kurang apa ya? Pas dia udah dribbling, udah ngelewatin CR Cavani kosong. Menurut dia di masalah timing dan dia bingung di situ ya. Seharusnya dia bagi malah disu. Iya. Kan? Emang create change-nya itu kreativitasnya malah kok ini orang kok kagak ada kreativitasnya ya. Beda banget sama di Dortmund. Poci emang pernah bilang sih, emang seperti yang kontroversial itu yang dibilang value-nya Sancho tuh bukan 90 juta, emang 30. Dan akhirnya gue setuju sih apa yang dibilang sama si Poci. Ya kan? MU bro. MU Yang mau siapa mau beli selalu mahal. cepet aja lah, ini buat MU ini emang udah Ferrari bajai. Yes Poci, emang Ferrari jadi bajai. Setuju banget gue malu. Ya makanya gue juga setuju sih. Gue pengen si Fuad, tau nggak? Bang Fu. Dia tuh dia sering ikut sama si Pangeran sama si gue harus nonton nih. Justin juga sering adu argumen. Dia aja tuh useless. Abis kalah itu ya, dia langsung nge-tweet, udahlah Manchester United emang harus dibubarin, bikin bangun dari awal, ulang semuanya. Ya karena apa? Nggak ada yang pantas ya. Nggak ada yang pantas pakai dia sih memang. Yeah. Dia bilang cuma buat di minggu depan cuma si John sama De Gea yang pantas masuk starting line up. Sisanya out lah. Sisanya out. Dan kalau untuknya kan banyak kayak Ronaldo. Ya emang yang di TikTok tuh yang
Twitter dia nama United Focus ada di Twitter, itu dia bilang di TikToknya dia bilang Ronaldo itu terlalu apa sih bahasanya kalau yang terlalu menguasain, determinasi, karena ya mendominasi itu. Tapi lu sekarang gini deh, CR kurang apa lagi cu, sejelek-jeleknya dia gua sih ke CR bukan maksudnya determinasi, maksudnya dia tuh ini ya, yang pertandingan kemarin yang gue lihat emang bener-bener pemain tuh nggak ada gairahnya overall. Lihat Cavani, lu lihat deh Cavani kemarin, ya Allah sian banget cu, gila lu ke belakang jemput bola apa. Kayaknya sih emang antara lini tengah sampai depan ya harus ada ngobrol sih. AWB apalagi kemarin, aduh crossing, dia ngapain crossing sih? Gue baca, CR sih di bawah aja. Anjing lu kalau babak kedua CR gini-gini buat masuk buat neken. Iya, buat neken. Kagak ada. Nggak ada. Rashford aja pergantian pemain udah ada komuknya. Ya gue sebel banget. Iya kayak maksudnya malas gitu. Mungkin ini Anabel gue masih belum paham sama apa yang masukin Rangnick. Karena waktu pas Ole mungkin diterapinnya filosofinya si Saf. Iya, jadi buat bangkitin gimana pemainnya ini. Cuman kan menurut gue masih belum masuk juga. Iya. Ya, elah. Lek, duduk. Anjir sih gua sebel banget Sih. Sampai si Bangku bilang, udah lah lu follow-followin aja tuh akun-akun pemain Manchester United yang gak pantas buat di jersey. Dia langsung follow semua dia si itu semuanya yang gak pantasnya. Yang pas Giggs nggak ngomong ya, nggak banyak ngomong ya. Siapa Giggs ya. Giggs kan lagi fokus di Wales. Oh iya, Wales. Wales gua siapa? Dia ngambil fucking joke. Gambar kaya sama rumah. Iya gila, emang jelek sih. Nanti kan ada anjing. Wolverhampton emang bagus. Wolverhampton emang bagus. Bapuk anjing kalau kata gue, orang dari serangannya Raul Jimenez saya mati apa. Joe Montinho akhirnya, emang Joe Montinho pengen nunjukin ke Bruno sama CR. Pas iya cu, itu CR pas tendangan bebas, makanya dia kayak ngeliatin udah nih serangan terakhir kan, akhirnya Bruno yang ngambil kan tuh, ketepis lah, orang udah nggak bakal ada chance lagi. Ya di situ makanya Shaw kan pernah bilang kan, kesalahan tuh waktu Solskjaer mau dipecat, yang pecat kesalahan tuh bukan di pelatih tapi emang di pemain. Iya. Masalahnya kenapa pemainnya nih dia berbenah diri. Dia udah tahu kan problemnya akan di dia, di pemain. Nama berbenah diri itu doang sih. Tapi Luxia dari kemarin tuh nobot lu Bu, maksudnya masih penetrasi, akhirnya bingung. Nah, makanya balik lagi kan kalau pakai ikut Justin kan, balik lagi ke jadi cuma crossing, iya, balik lagi ke Bajai. Maaf ya pakai baju rumahan. Ya elah. Bodo amat. Abis ngerjain puas nih. I don't care. Di status WA lu bukan habis cuci baju. Yes. Oh, udah kelar. Kali kagak kelar cuci baju. Kali Don't leave me. ada orang gila baru guys. Pemain 2 tahun yang gak pernah main. Dia yang menunjukin gairah. Malu kali ini. Malu gak sih kalau jadi pemain-pemain kayak yang udah selalu tutup gede-gede? Malu. Walcott lagi 70 kemarin. Si Koci nyindir tuh, ini main di Old Trafford kan, gila. Ya sih, iya coach, kayaknya bukan dah. Mungkin kayaknya sih ada cibiran parah sih kayaknya Rashford dari kemarin sih. Iya, soalnya kan ya seumuran gua gitu, masih anak muda terus cibiran terlalu banyak. Sama taktiknya Rangnick mungkin 5 game kan, dari kemarin yang obrolan kemarin itu kan yang gua mau lihat kan 5 game itu tuh si Rangnick itu. Cuman gue setuju tuh sama Koci akhirnya bilang juga, kok ini nggak ada eksperimen, padahal dia berharap soalnya kan ketemu tim 20, 19 sama 18 seharusnya eksperimen dong, tapi emang pas starting line up turun nggak ada eksperimen, kayak Dean Henderson nggak turunin, Lingard nggak dia turunin, maksudnya biar cari sirkulasi, apalagi tuh anak-anak ibarat kata yang tataran-tatarannya masih ada Rooney, masih ada inilah. Si Rami juga bilang kalau pemain emang udah nggak mau main, dia itu prediksi Lingard sama si Martial. Ya.
kalau nggak ada pemain ya udah cabut. Tapi Lingard selalu di substation loh. Iya, selalu sih. Cuma kemarin tuh dia kan yang bikin dulu ya marah kali ya. Dia ngupdate pas dia lagi main di West Ham. Oh iya. Tapi nggak bikin gaduh, beda sama Iya. yang Lukaku itu. Tapi udah rujuk. Emang kemarin pas lawan Liverpool tuh kalau Lukaku masuk jadi pembeda tuh. Jadi MU emang pemainnya nggak pantas. nggak pantas. Kayak buat juara Premier League 4 tahun lagi loh. Ya dia orang Rafi kan habis itu masuk konversi pers kan. Dia nggak pede lah. Nggak pede masuk empat Iya. besar. Enggak. Sama sekali nggak pede. Ini paling masuk Liga Jumat sih. Paling finish di 5 kalau kata gue. Ya kan? Kalau misalnya masih begini juga ya, nggak tahu nih next match nih. Soalnya udah tim-tim lemah udah ketemu. Jadi besok-besok tim paling Jauh pemain yang harus pemain secara keseluruhan mau starting line up itu nggak peduli lah yang harus dibuang. Harus buat dibuang. ini kan Yang menurut lu nggak ada gairah bermain. yang dibuang. Ya Sancho gue. Sancho. Terus Sancho anjing siapa sih tuh namanya? Rashford kasih ini aja kayak gimana ya? Coba dia kasih ke psikiater deh kayak dia lagi tekanan mental banget. Enggak Bruno enggak. Tapi si Telles sama Dalot dikasih pelajaran kan udah. Iya. Buat nekan-nekan egonya itu sekarang egonya buat siapa ya? Enggak, Tomina enggak ego banget, Matic enggak ego banget, Fred dicadangin. Yang buat dijual ya udah aja ya kayak Juan Mata, Matic aja sih. Sama kan emang kayak udah habis masa. masanya dia kan. Ini gimana sekarang mau juara apa enggaknya aja deh. Ini lagi ngomongin Indonesia. MU. Indonesia udah kalah. Indonesia udah bagus. Ini sama Thailand. Ya. Ngomongin aja titipan. Ngapain? Kan namanya ada yang Meme. Oh iya, Meme. Iya itu kan. Cong Raktif titipan. Hancur sih gua bergetar. Hampir aja tuh gua. Hampir gua banting hampir aja. Gua pasang greget aja haji. Parah sih. Udah bela-belain. Ada komennya begini. Bangsat. Tapi yang aneh juga ngapa Van de Beek gak dimasukin ya? Maksud gua si Matic tuh ganti Varane tuh. Kemarin seharusnya Varane ganti Matic jadi back. Masukin Tomina jadiin DMF. Karena nggak ada kontribusinya tuh emang di situ gua akuin nggak ada kontribusinya sama sekali. Masukin Van de Beek sama Bruno sama si Rashford. Shawayo udah capek banget itu dia. Shaw udah capek banget. Bisa sih gua. Iya. Syukur-syukur bisa macam besar ya. Syukur-syukur. Padahal titik-titiknya sebenarnya Wolf ini. Iya. Kan soalnya tim-tim kemarin seri, Liverpool Chelsea seri. Si Arsenal kalah. Tottenham doang ya? Tottenham seri. Seri apa menang? Gue nggak tahu juga, nggak merhatiin. Pokoknya kalau sekarang 3 match ke depan, ibarat kata masih kayak gini aja nih. Udahlah, gue bener-bener gue ya jual aja yang pemain yang kagak mau ada pride-nya gitu, jual aja lah. Siap. Sama Pogba nih kapan sembuhnya sih nih anak nih? Gue lagi nungguin dia banget sebenarnya. Hah? Sama sih lu juga. Itu anak ikutin taktik soalnya. Kali deh coba Pogba diduetin sekali-sekali sama si Van de Beek. Kenapa Van de Beek? Si Van de Beek. Depannya tuh taruhlah Bruno gua masukin kanannya Red Sense. Greenwood Greenwood. Strikernya kasih Enggak, Greenwood malah gue pengen cadangin Greenwood. Rashford coba sekarang. Oke, Rashford dan CF. Rashford, Cavani, CR. Udah, Rashford Cavani kalau gua. Yang istirahat. Oke. Yang istirahat. Kamu ngeliat di sini. Backnya coba Jones Bailey. Bailey kan lagi ikut Piala Afrika. Oh iya Bailey. Ya, Piala Afrika. Nah, numpung Liverpool juga nih, lagi kehilangan bintangnya nih. Mane.
Mane salah. Mane salah Nabi Keita. Ya makanya lagi lucu banget. Kabut lah, udah lah. Posisi gua menontonin aja gitu. Habis pikir, Terus pikir anjing, kok bisa begini? bener-bener nggak ada gairahnya anjing, nggak nyangka sih gua. Gak fuck lah, istilah kasarnya. Dia bilang, kebanyakan supporter Ragnik yang bilang mematahkan Nggak. sejarah selama 40 tahun. Wolf nggak pernah menang World Cup. Sejarah bisa pasti bakal dituin lah. Sama yang bilang ini pu, Ragnik kan ada pendekatan ke pemain. Ragnik tuh bukan tipikal pelatih yang deketin pemain. Dia tuh tipenya yang sistem by system, model kayak Guardiola sebenarnya. Karena Guardiola emang sebenarnya masanya juga udah habis, tapi lihat masanya sehabis-habisnya City kayak gimana. Tanpa striker loh. Ragnik tuh modelnya sistem. Kalau buat gairahnya ya balik lagi, mungkin ya kalau di maklumin udah 5 laga nih bos. Nggak bisa nih, pasti gue liat latihan dari kemarin kok nggak ada gairahnya. Greenwood keluar pas ganti Bruno lewat pinggir lapangan. Menurut gue Greenwood yang seharusnya dapat ini sih. Mungkin di luar lapangan kayaknya ada trouble. Gue juga sebagai supporter ya bodo amat lah, sebagai supporter gue ngeliatnya di lapangan. Bisa lebih bagus lah. Jadi Lu akademi anjing. iya, akademi masa nggak ada pride-nya anjing. Anak Manchester asli Mancunian. Coba sekarang gue lihat 5 lagi nih, 5 pertandingan ke depan kayak gimana lagi. Kalau masih andai kan gitu-gitu juga, jual, gue bodo amat gue. Cabut. Nggak peduli gue. Cabut semua. Jones jadiin starting. Ragnik tahu mana yang bagus mana yang enggak. Gue percaya banget sama Ragnik. Makanya kan pemain yang jelek jadi supporter katanya Bang Fu anjing. Iya. Kalau yang jelek semua fans MU anjing yang diituin. Karena apaan ya? Ya bisa dibilang kalau Martin Ferguson yang waktu cerita di biografinya PSM lah kan, pemain udah pada capek so naik bus, Ferguson selama 40 menit masih duit tanda tanganin kasih kemarin. Emang kayak itu betul-betul pelatih yang diktator sih. Ragnik lu belum lihat ya waktu jadi fisik. Diktator anjing. Iya, gua. Tapi dia kapasitasnya pemain buat mediocre yang emang mau nerapin sistemnya. Nah buat di sini karena dia tipe pelatih nggak pendekatan pemain, plus lagi dia percaya nanganin bintang. Nah di situ dia pikir pokoknya sebenarnya harapan dia kan dari konferensi kemarin dia bilang nyari aman sebenarnya. Pemain ikutin arahannya dia apanya sebenarnya kalau kata gue. Nah, kalau kata gue kayaknya enggak. Makan Ragnik di situ pas lihat dah mikir tahu dia di pinggir lapangan tuh mikir aja kok taktik gue kok nggak jalan ya. Padahal udah nggak ada skill individu lagi, udah nggak ada apa lagi. Waktu zamannya Ole, gue setuju tuh kata Koci, ketutupnya sama skill individu. Ya, Pemain. Nah sekarang taktiknya Ragnik beda. Tadi Ragnik press, passing cepet, create change yang banyak. Makanya kenapa Bruno kemarin diistirahatin tuh dia pengen lihat dulu. Sebenarnya itu termasuk eksperimen, cuman hampir akhirnya jelek. 70% ternyata pas diturunin, kok squadnya ini lagi. Walaupun Teles sama Dalot akhirnya dicadangin. Itu. Makanya kan pas masuk Bruno tuh beda. Beda banget. Ada orang ya? Siapa nih? Apa sih? Anjing, tiba-tiba datang kok nimbrung bae lo. Cengar-cengir aja. Kan gue dari tadi udah gaya-gaya. Oh iya. Udahlah, udah kelar nih ngomongnya. Udah kelar ya. Pokoknya lihat 5 ke depan match Ragnik gimana pokoknya. Goblok. Guys, sekarang kita ada Ersa. Cak Juneb. Lu apa lu? Mau ngomongin apa lu? Lu katanya ada mau ngomongin sama gue. Apaan anjir? Gak ada yang ngomongin. Gue buka WA-nya. Ya. Bukan, kemarin tuh mau minta nganterin. Terus ngapa besok? Gak jadi. Nganterin kemana emang ke rumah cowoknya? Ngapain anjir? Kesono kurang kerjaan banget ya men. Enggak, lu mau nganterin kemana sih? Udah tadi deh. Oh ya udah, jadi episode ke-12 ini Kita lagi nungguin Sony. enggak sih. Mari dia. Lah tadi kata lu. Tapi jadi males, mager. Goblok memang. Episode 12 ini tutup dengan Bismillah. enggak bismillah nih MU.
Ada di sebelah sana. Lihat Go MU. lihat 5 laga lagi deh, pokoknya lihat 5 laga lagi. MU lagi. Tadi padahal gue udah pengen ngobrol sama dia, ternyata dia nggak mau. Oke. Jadi episode 12 ini udah ngemeng aja lo.